Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mianzali Trunita dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Tujuan dari pembuatan video ini dalam rangka memenuhi tugas UTS mata kuliah Review Jurnal Internasional untuk anotasi bibliografi artikel yang saya dapatkan dari beberapa jurnal. Berikut artikel yang sudah saya anotasikan. 3 artikel yang sudah saya anotasikan. Yang pertama dengan judul Prospective Mathematics Teacher Development of Noticing in an Online Teacher Education Program, dengan penulisnya Sineida Fernandez, Salvador Linares, Yolin Rojas. Yang pertama itu ada abstrak. Isi abstrak itu sendiri, minat dalam pendidikan jarak jauh online, terutama dalam pendidikan guru matematika, telah tumbuh dalam beberapa tahun terakhir, menghasilkan topik untuk penelitian lebih lanjut. Beberapa topik ini adalah praktik pembangunan pengetahuan dalam interaksi kelompok kerja yang dimediasi teknologi, dan peran interaksi online di antara para guru dalam menghasilkan pengetahuan baru tentang pengajaran matematika. Latar belakangnya, penelitian sebelumnya tentang pengaruh umpan balik dalam pembelajaran siswa telah menunjukkan dua fungsi utama. Fungsi pertama yaitu fungsi direktif, yang terjadi ketika tutor memberikan informasi spesifik tentang aspek mana yang dibutuhkan siswa untuk meninjau. Dan fungsi fasilitatif terjadi ketika umpan balik digunakan untuk memberikan petunjuk, mengajukan pertanyaan, membuat saran, dan menawarkan panduan tidak langsung. Selanjutnya, ada tujuan penelitian, yang isinya mengkarakterisasi perkembangan pemberitahuan guru matematika prospektif dalam program pendidikan guru online. Lalu ada research question, ada 2 research question di sini. Yang pertama, bagaimana calon guru belajar memperhatikan pemikiran matematika siswa selama periode pelatihan melalui penulisan narasi. Dan yang kedua, apa peran yang dimainkan oleh umpan balik yang diberikan oleh kolega lain dan tutor universitas di forum online dalam mendukung pengembangan pemberitahuan. Selanjutnya, ada metode. Di sini dibutuhkan peserta 5 calon guru matematika menengah, memakai model pendidikan yang menggunakan lingkungan virtual yang didukung oleh platform virtual Moodle institusional. Lalu ada 8 tahap dalam 2 minggu, 3 tahap periode observasi kelas, dan 5 tahapnya itu periode praktik di kelas memakai unit didaktik. Nah, isi dari pertemuan yang 8 tahap itu adanya kegiatan menulis narasi tentang situasi kelas yang relevan untuk pembelajaran matematika siswa. Guru memandu pertanyaan untuk menulis narasi, menggambarkan situasi, menafsirkan dan memberikan arahan alternatif untuk mengajar. Narasi dibagi ke kolega dan tutor universitas di forum online Moodle. Dan yang terakhir, menerima umpan balik dari tutor dan rekan yang mengklarifikasi beberapa ide. Selanjutnya ada result, yang isinya menulis dan berbagi narasi di forum online dapat mendukung peningkatan pemberitahuan guru. Nah, ada isinya 2. Adanya perubahan pedagogis yang signifikan secara matematis untuk membangun pemikiran siswa. Yang kedua, membantu siswa untuk terus membangun pemikiran yang mengembangkan pemikiran siswa. Lalu selanjutnya, adanya fokus pada pemikiran matematika siswa. Adanya aspek-aspek yang signifikan secara matematis. Adanya ide sentral dan tepat untuk pencapaian dalam pembelajaran siswa. Berbagi narasi di forum online terlaksana dengan baik. Rekan-rekan memberikan bagaimana narasi yang benar dan berfokus kepada sadar akan rincian yang dibedakan tentang pemikiran matematika siswa. Lalu ada lagi identified gaps and future research. Gaps research-nya itu sendiri kurangnya penelitian tentang pengembangan keterampilan memperhatikan dalam program pelatihan guru pembelajaran jarak jauh online. Meskipun fakta bahwa lingkungan ini sangat umum dalam pendidikan guru matematika di banyak negara. Lalu, isi dari future research dalam penelitian lebih lanjut akan menarik untuk memeriksa pandangan guru tentang umpan balik yang diberikan oleh tutor dan kolega lainnya di forum online.
Lalu ada conclusion di sini, yang isinya guru belajar memperhatikan situasi belajar mengajar ketika mereka berbagi narasi tentang pengajaran magang di forum online, menunjukkan karakteristik bagaimana calon guru belajar memperhatikan pemikiran matematika siswa dengan menulis dan membagikan narasi di forum online, program pembelajaran jarak jauh online. Dan yang terakhir, membahas peran umpan balik online dalam meningkatkan perhatian calon guru. Nah, selanjutnya ada artikel yang kedua dengan judul Online Collaborative Mind Mapping in a Mathematics Teacher Education Program, a Study on Student Interaction and Knowledge Construction, dengan autornya Rosa Cendros Araujo dan George Ganadidis. Nah, isi dari abstraknya itu di jurnal kedua, dimasukkannya metode alternatif dan multimodal untuk interaksi online dan konstruksi pengetahuan dalam pendidikan guru matematika masih merupakan bidang yang baru jadi. Studi ini memberikan wawasan tentang bagaimana teknologi kolaboratif dan multimodal mempengaruhi pendidikan guru matematika dan pada gilirannya menunjukkan bagaimana implementasinya dapat ditingkatkan. Lalu ada latar belakang. Media baru membantu calon guru untuk mengkomunikasikan matematika dengan cara multimodal dan untuk melihat matematika sebagai perusahaan kolaboratif. Dalam kerangka ide ini, kami telah memasukkan penggunaan kegiatan pemetaan pikiran kolaboratif sebagai alternatif untuk forum berulir dalam program pendidikan matematika dasar di Western University. Kami telah melakukan ini selama lebih dari 3 tahun dalam 2 program yang berbeda, pemikiran komputasi dalam kursus pendidikan matematika, dan kursus metode pengajaran matematika. Dalam makalah ini, kami menyajikan teori grounded yang dikembangkan dari pengalaman pemetaan pikiran kolaboratif ini. Selanjutnya, ada tujuan penelitian, memberikan wawasan tentang bagaimana teknologi kolaboratif dan multimodal mempengaruhi pendidikan guru matematika dan pada gilirannya menunjukkan bagaimana implementasi dapat ditingkatkan. Isi dari research question ada 1, yaitu bagaimana pendidikan calon guru matematika membangun pengetahuan matematika dan pedagogis sementara mereka berinteraksi melalui 3 alat yang berbeda untuk pemetaan pikiran kolaboratif online. Nah, di sini isi dari metodenya yaitu studi kasus berganda, lalu pemetaan pikiran kolaboratif dalam konstruksi pengetahuan untuk visualisasi pengetahuan pendidikan matematika. Calon guru berinteraksi satu sama lain. Lalu selanjutnya adanya alat pemetaan untuk cara berpikir kolektif. Lalu menerima teknik scaffolding yang berbeda. Mempelajari pemikiran komputasi selama 9 minggu, 2 jam per minggu, 5 sesi ganjil bertatap muka, dan 4 sesi genap untuk online. Pesertanya kurang lebih 4-7 orang. Dengan menggunakan Popplet. Selanjutnya, ada 8 peserta melalui MindMaster. Hanya minggu kedua dan keempat yang membutuhkan mind map, siswa dalam pemikiran konvensional. Lalu, yang terakhir itu ada Mindomo. Pesertanya sampai 8 orang, total durasi 17 minggu, menggunakan tatap muka mode video, komponen pembelajaran online yang ada kelompok diskusi dan peta pikiran. Lalu isi dari metode ini yang terakhir yaitu data yang digunakan, set artefak atau peta pikiran yang mereka buat, dan data catatan online interaksi siswa. Nah, di jurnal kedua ini ada result. Resultnya itu menghasilkan peta pikiran yang kohesif. Calon guru membuat koneksi antara konsep dengan matematika dan pedagogi menggunakan elemen multimodal. Siswa berinteraksi melalui komentar. Lalu ada gap and future research. Gap research, kosongnya pemahaman tentang bagaimana calon guru pre-service membangun pengetahuan ketika mereka berinteraksi melalui pikiran kolaboratif online pemetaan. Future research, teori yang dihasilkan dalam penelitian ini sangat berharga untuk memperluas literatur yang ada, terutama mengenai penggunaan alat visual untuk pendidikan guru matematika, dan untuk praktik informasi dan menghasilkan saran untuk guru dan pengembang dalam mengimplementasikan jenis pengalaman belajar ini di kursus lain atau tingkat pendidikan lainnya, serta untuk mengatur panggung untuk penelitian lebih lanjut.
Nah, conclusion dari jurnal kedua yaitu menetapkan untuk guru matematika pre-service berinteraksi dan membangun pengetahuan melalui pemetaan pikiran kolaboratif yang mungkin menyerupai diskusi online melalui forum. Peta pikiran memungkinkan kemungkinan semiotik yang berbeda yang tidak dimiliki percakapan tertulis. Mencakup lebih banyak opsi dalam mengatur item, menentukan ukuran, menyoroti, menghubungkan, atau memisahkan ide. Selanjutnya, calon guru mengikuti urutan secara langsung ketika membangun pengetahuan melalui pemetaan pikiran kolaboratif. Dan yang terakhir, peserta mengembangkan wacana tentang matematika dan pedagogi dan kepemimpinan matematika sambil menggunakan berbagai bentuk ekspresi sesuai dengan preferensi mereka atau sifat konten. Nah, udah nih sampai ke jurnal yang terakhir, yang judulnya The Impact of the Flipped Classroom on Mathematics Concept Learning in High School, dengan autor Kaushal Kumar Bhagat, Cheng-Nan Chang, and Chun-Yan Chang. Di sini ada abstrak yang isinya matematika diajarkan sebagai subjek robot. Ini mengarahkan siswa untuk berjuang dalam memahami kursus matematika di sekolah menengah. Bahkan, pendidikan saya menghadapi salah satu tantangan utama untuk meningkatkan kinerja siswa dalam matematika. Prestasi dan motivasi belajar diukur dengan matematika prestasi tes atau MAT dan survei minat kursus atau CIS di tempat masing-masing. Desain kuasi eksperimental post-test pretest digunakan untuk penelitian ini. Temuan menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam prestasi belajar dan motivasi antara kedua kelompok, dengan siswa menggunakan kelas terbalik berkinerja lebih baik, dan analisis lebih lanjutnya menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam kinerja berprestasi rendah pada kelompok eksperimen dan kontrol. Latar belakang, di sini isinya banyak peneliti telah merekomendasikan penggunaan teknologi melintasi kurikulum matematika karena menghasilkan hasil positif dalam belajar dan memahami konsep-konsep. Banyak peneliti telah menggambarkan kelas terbalik sebagai model di mana peserta didik mengakses ceramah video online yang diunggah oleh instruktur sebelum sesi kelas dan menggunakan waktu kelas untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran yang bermakna, pemecahan masalah yang dipandu oleh instruktur, dan diskusi. Lalu ada tujuan penelitian, yang isinya penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas lingkungan pembelajaran flipped classroom pada prestasi belajar dan motivasi siswa, serta untuk menyelidiki efek dari flipped classroom pada peserta didik dengan tingkat pencapaian yang berbeda dalam belajar konsep matematika. Di sini research question-nya ada 3. Yang pertama, apakah ada perbedaan yang signifikan dalam nilai prestasi peserta didik antara kelompok eksperimen dan kontrol? Yang kedua, apakah ada perbedaan yang signifikan dalam motivasi peserta didik antara kelompok eksperimen dan kontrol? Yang ketiga, apakah ada perbedaan signifikan dalam kinerja peserta didik untuk siswa dari berbagai tingkat pencapaian antara kelompok eksperimen dan kontrol? Metode yang ada di jurnal ketiga yaitu menggunakan desain kuasi eksperimental pretest atau post-test. Ada 82 siswa sekolah menengah, rata-rata usia 14-15 tahun. Kelompok eksperimen ada 41, terdiri dari 28 laki-laki dan 13 perempuan, dengan memakai flipped classroom. Terus ada juga kelompok kontrol 41 orang, terdiri dari 24 laki-laki, 17 perempuan, menggunakan pembelajaran konvensional. Skor sumatif dikategorikan menjadi prestasi tinggi, rata-rata, dan rendah di masing-masing kelompok. Skor yang diperoleh 75 sampai dengan 100 itu masuk kategori tinggi. 60 sampai dengan 74 masuk kategori rata-rata, kurang dari 60 masuk kategori rendah, dan durasi penelitian 6 minggu. Penulis memilih 3 modul pengajaran. Lalu, dalam kelas kontrol, instruksi diberikan di kelas, kuliah dan diskusi 50 menit, sisanya pemecahan masalah. Dalam kelompok eksperimen, pelajaran yang direkam sebelumnya diunggah ke Dropbox seminggu sebelum UTS. Durasi setiap pelajaran 15 hingga 20 menit,
menonton video pelajaran sebelum dating ke kelas, di kelas terlibat dalam kegiatan berdasarkan pelajaran video, dibagi beberapa kelompok untuk diskusi. Selanjutnya ada result yang isinya distribusi siswa untuk berprestasi tinggi, rata-rata, dan rendah hampir sama. Tidak ada yang signifikan perbedaan antara dua kelompok, adanya kemampuan yang sama. Lalu, siswa kelompok eksperimen menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada kelompok kontrol. Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam prestasi belajar siswa antara kelompok untuk semua tingkatan kecuali rata-rata berprestasi. Selanjutnya ada skor rata-rata berprestasi rata-rata pada kelompok eksperimen berbeda secara signifikan daripada kelompok kontrol. Dan yang terakhir, mengungkapkan bahwa ada perbedaan yang signifikan untuk perhatian, relevansi, kepercayaan diri, dan kepuasan antara kelompok eksperimen dan kontrol. Selanjutnya ada gaps and future research. Gaps research-nya itu, penelitian ini menguji efektivitas model flipped classroom pada pembelajaran konsep matematika di sekolah menengah. Durasi penelitian ini dibatasi hingga 6 minggu. Ini adalah salah satu keterbatasan penelitian ini. Future research-nya, studi masa depan harus mencakup setidaknya satu modul selama 2 hingga 3 bulan untuk temuan ilmiah yang lebih konkret. Menyediakan forum diskusi online untuk memberikan kesempatan dan memotivasi siswa untuk merenungkan pertanyaan untuk mengembangkan pemikiran kritis dan keterlibatan. Lalu yang terakhir, pelajaran video interaktif direkomendasikan untuk membuat pembelajaran lebih bermakna. Nah, conclusion dari jurnal ketiga ini atau jurnal terakhir yaitu kedua intervensi dirancang untuk memberikan konten pembelajaran yang sama oleh instruktur yang sama. Siswa dalam kelompok eksperimen mengungguli post-test daripada kelompok kontrol, meningkatkan prestasi belajar siswa dalam kelompok eksperimen. Selanjutnya, teori CTML diadopsi di lingkungan kelas terbalik karena siswa diminta untuk menonton video pelajaran yang diunggah. Siswa mengakses video pada waktu yang tepat dan juga menonton kembali pelajaran, yang tidak mungkin dilakukan dalam metode pengajaran konvensional. Lalu, siswa sangat puas dengan dan positif tentang flipped classroom. Ini menghasilkan motivasi belajar yang lebih besar. Dan yang terakhir, pendekatan yang berpusat pada siswa di flipped classroom lebih baik daripada pendekatan yang berpusat pada guru dalam metode pengajaran konvensional. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa flipped classroom memberi manfaat bagi yang berprestasi lebih rendah daripada yang berprestasi rata-rata. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, kamu dapat menemui saya di email mtyunita@gmail.com dan Instagram Miantri. Nah, itu dia artikel yang sudah saya anotasikan. Mungkin cukup sekian sampai di sini. Kurangnya mohon maaf, jika ada saran sangat diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.